Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka Setiawati. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi akhlak tercela. Tercela itu ada marah, fasik, dan murtad. Ketiga akhlak ini bisa membuat kita dimurkai Allah. Lalu bagaimana sih cara menghindarinya? Oke, langsung kita bahas bersama ya. Baik, yang pertama, marah. Apa sih marah itu? Marah adalah fitrah manusia, jadi marah yang mesti dihindari adalah marah yang tercela seperti marah yang dengan alasan tidak dibenarkan, misalnya marah karena membela kemaksiatan, marah yang bisa menyeret pada perkara yang haram, seperti mencaci, berkata kotor, menghina, dan perkataan yang keji. Apa itu marah? Dalam bahasa Arab, marah disebut ghadab, yang berarti keras, kasar, dan padat. Marah dapat diartikan sebagai luapan perasaan yang tidak senang seseorang terhadap sesuatu. Ciri-cirinya, mata atau mukanya memerah, tangannya gemetar, dan kadang-kadang melakukan hal yang merugikan. Lalu, kerugian apa aja sih sikap marah yang bisa ditimbulkan dari akhlak tercela? Yang pertama, dimurkai Allah. Yang kedua, menumbuhkan permusuhan. Yang ketiga, tidak disukai orang lain. Dan yang keempat, dijauhi teman. Lalu, bagaimana cara mengendalikan marah? Yang pertama, ucap ta'awudz seperti astagfirullah, berarti kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Yang kedua, diam, berarti tidak berbicara. Yang ketiga, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum reda, maka berbaringlah. Dan yang keempat, berwudu. Yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir, perbanyak zikir. Selanjutnya, mengakui kesalahan diri sendiri dan tidak bergurau secara berlebihan. Selanjutnya, fasik. Apa itu fasik? Fasik menurut bahasa adalah keluar dari sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang menyaksikan kebenaran tetapi tidak mematuhi dan melaksanakannya. Dalam Islam dapat diartikan sebagai orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, orang yang mengaku Islam tidak sholat, puasa, beribadah lainnya, dan juga orang munafik dan orang kafir. Iblis juga termasuk perbuatan fasik sesuai firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, kecuali iblis tidak mau sujud, ia termasuk golongan jin, dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Kerugian fasik, yang pertama mendapatkan azab neraka, yang kedua dimurkai Allah dan tidak dipercayai oleh manusia. Cara menghindari perbuatan fasik. Yang pertama, ingat siksaan dan ancaman Allah. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, dekat dengan orang soleh. Yang keempat, belajar ilmu agama secara sempurna, kemudian ingat berbahasa fasik. Apa itu murtad? Murtad adalah meninggalkan atau keluar dari agama Islam ke agama lain tanpa ada paksaan dalam usia tamyiz, yang artinya tahu mana yang baik dan mana yang buruk dan berakal sehat. Nah, itu namanya murtad. Kerugian orang yang murtad. Apa aja sih kerugiannya? Misalnya, mati dalam keadaan murtad, maka amal ibadah terhapus dan sia-sia dunia akhirat. Yang kedua, kekal di neraka. Cara menghindari perbuatan murtad adalah selalu ingat kerugian dari perbuatan murtad dan memahami ilmu agama secara sempurna. Jangan setengah-setengah belajar agamanya. Mengokohkan akidah sejak dini, menjauhi pergaulan yang buruk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.